rokok yang kian mahal. Kalex Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Antrian panjang bus dan truk terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Poros Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Politik gembira, santun dan santuy. Politik gembira, santun dan santuy. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Slay oleh terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Slay oleh sekarang, slay oleh nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kompas Pagi kembali, saudara. Antrean panjang bus dan truk terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Poros Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Antrean kendaraan di SPBU Jalan Poros Maros Pangkep, Sulawesi Selatan masih terjadi hingga Jumat siang. Antrean kendaraan ini terjadi akibat kelangkaan solar untuk bahan bakar kendaraan. Kelangkaan solar ini membuat kendaraan mengular hingga ke jalan utama dan berdampak pada perlambatan arus lalu lintas. Kondisi ini telah terjadi sejak beberapa pekan terakhir di sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Beberapa SPBU bahkan terlihat tidak melayani pembelian solar akibat kehabisan stok. Sorotan lainnya, saudara, PDI Perjuangan menegaskan sudah tutup buku soal keanggotaan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan di partai berlambang banteng moncong putih ini.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, DPC PDIP Kota Solo dan Kota Medan telah memberikan surat soal tutup buku keanggotaan partai kepada Gibran dan Bobi. Namun saat wartawan memastikan apakah surat untuk keduanya itu merupakan bentuk pemecatan dari PDIP, Hasto enggan merinci. Hasto pun bilang partainya kini hanya fokus untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres di pemilu 2024. Sudah semua tutup buku, yang penting pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan penuh keyakinan. Sudah dengan Gibran, Pak? Ya, Kenapa semua. Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan, DPC sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan, tapi substansinya sama, ya. Penegasannya udah dipecat berarti? Ya, penegasannya adalah seluruhnya berkonsentrasi pada pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan angka 3. Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan setelah dianggap tak lagi memenuhi syarat sebagai anggota partai. Bobi Nasution mengakui telah menerima surat pemberitahuan dari DPC PDIP Kota Medan mengenai statusnya sebagai kader PDIP. Soal isi surat yang menyebutnya tak lagi memenuhi syarat sebagai kader PDIP dan isu pemecatannya, Bobi meminta ditanyakan langsung ke Ketua DPC PDIP Kota Medan. Ya pokoknya suratnya baru saya terima tadi malam, saya sudah terima suratnya tadi malam. Isi suratnya. Ya, tanggapannya terhadap surat itu seperti apa, Pak? Tanggapannya, ya. Tentunya terima kasih kepada PDI Perjuangan yang sampai dengan hari ini juga mensupport saya di pemerintahan Kota Medan, yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport. Disebutkan Pak, kalau misalnya Bapak tidak memenuhi syarat lagi sebagai kader PDIP, itu apakah artinya Bapak dipecat atau seperti apa, Pak? Waktu itu ada Ketua Hasim di situ. Pak, ya mungkin dari Bapaknya gimana nih, Pak? Ya pokoknya terima surat, isinya, maknanya, yang tanda tangannya Pak Semua, tadi juga Pak Suni. Usai Bobi Nasution Ramai resmi mendukung paslon Prabowo Gibran, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Medan menerbitkan surat terhadap menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Dalam surat tertulis, Bobi terbukti melanggar kode etik disiplin dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDIP. Dalam kop surat DPC PDI Perjuangan Kota Medan, pada poin ke-9, 4 November 2023, partai telah mengundang Bobi Nasution untuk memberikan klarifikasi perihal dukungannya kepada paslon lain dari Koalisi Indonesia Maju. Partai memberikan waktu 3 hari. Namun hingga batas akhir, Bobi tak kunjung mengundurkan diri, apalagi mengembalikan KTA. Atas hal ini, PDI Perjuangan menyatakan Bobi Nasution terbukti melanggar kode etik disiplin dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan. Sementara perihal pemecatan Bobi diserahkan sepenuhnya ke DPP PDI Perjuangan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri program Kompas Pagi hari ini. Namun tak lupa kami ingatkan bahwa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Untuk itu, pastikan tetap mengikuti perkembangannya melalui Kompas TV independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini, saya Imron Fadilah. Dan saya Cindy Permadi mewakili seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Aksi heroik dilakukan seorang penjaga perlintasan kereta api di Pemalang yang berhasil mencegah seorang perempuan yang hendak menghadang kereta. Ratusan warga di Desa Pusaka Mulia, Purwakarta alami keracunan yang diduga berasal dari nasi kotak.
Harga gula melonjak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kami akan sajikan laporan langsungnya dari sejumlah daerah di Sapa Indonesia akhir pekan. Di Sapa Akhir Pekan kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengobrol dengan pianis dunia berdarah Indonesia, George Haryono. Muda dan berprestasi, apa yang membuatnya tertarik dengan piano? Simak terus Sapa Indonesia Akhir Pekan. Halo, selamat pagi. Semangat semua pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan karena Okta. Hari ini selama 1,5 jam saya Muhammad Syareza dan saya Putri Oktaviani akan menemani Anda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ngomong-ngomong masalah hari Sabtu, kita harusnya semangat di pagi hari ini walaupun udaranya mendung, enak banget buat tidur. Benar. Tapi alangkah baiknya tiduran sambil nonton Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sambil leleh-leleh ya. Betul, tapi yang pasti di musim hujan ini belakangan juga sejumlah wilayah udah diguyur hujan ya di Indonesia, walaupun juga masih ada yang belum diguyur hujan. Saya juga mengingatkan buat pemirsa Kompas TV bahwa untuk terus jaga kesehatan, jangan lupa asupan vitaminnya, istirahat yang cukup karena di musim dingin atau di mulai musim penghujan di sejumlah wilayah di Indonesia ini kita juga harus tetap bisa menjaga stamina. Ya betul nih, kayaknya Reza lagi agak-agak gitu ya. Iya. Sama dong. Soalnya musimnya lagi pancaroba kan ya. Kemarin kan sempat panas sekali, tuh sekarang udah mulai masuk ke musim hujan. Jadinya di peralihan ini memang mau tidak mau harus banyak istirahat. Tidur cukup? Mudah-mudahan sih hari ini cukup. Malam saya kurang tidur karena takut telat menyapa pemirsa Sapa Indonesia Pekan ini. Pemirsa Kompas TV ya. Betul. Nah, kalau ngomongin masalah berita-berita yang akan kami hadirkan di sini, banyak sekali berita yang patut Anda saksikan, saudara. Apalagi ini juga ada berita soal aksi heroik, begitu ya. Ini ada seorang penjaga perlintasan rel kereta api di Pemalang, Jawa Tengah, yang melakukan aksi heroik. Jadi dengan berani, ia menyelamatkan perempuan yang nekat menghadang kereta api yang tengah melintas. Aksi heroik penjaga perlintasan bernama Gigi Atmaha ini terekam CCTV. Tiba-tiba seorang perempuan nekat mencoba menghadang kereta api yang akan melintas. Usai turun dari sepeda motornya, perempuan itu langsung berjalan menyusuri rel kereta api. Gigi Atmaja yang tengah berjaga melihat aksi nekat perempuan itu dan langsung berlari menolongnya. Diduga perempuan nekat itu mengalami depresi karena persoalan keluarga. Saat diselamatkan, perempuan ini berteriak hingga menangis. Bahkan saat dijemput suaminya di pos penjagaan, perempuan ini menolak untuk pulang. Mbak berhenti di tengah rel dengan motornya, terus mbak-mbak itu turun mengarah ke arah kereta datang. Ke arah barat berarti? Ke arah barat. Lah saya yang ada di dalam pos refleks turun mengamankan mbak-mbak dan motornya langsung ke samping dan memasukkan mbaknya ke dalam pos agar posisi aman gitu, Pak. Terus mbak-mbaknya kondisinya gimana, Mas? Mbak-mbaknya kondisinya menangis, histeris dan teriak-teriak gitu, Pak. Iya. Beralih ke informasi lain, Saudara, Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI menggagalkan penyelundupan 30 calon pekerja imigran Indonesia ilegal ke Malaysia di Pelabuhan Tikus Pantai Dangas, perairan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. 30 calon pekerja imigran Indonesia ilegal ini rencananya akan diselundupkan ke Malaysia menggunakan kapal kecil speedboat melalui Pelabuhan Tikus di kawasan hutan Bangkau, Pantai Dangas. 30 calon PMI ilegal tersebut terdiri dari 28 pria dan 2 perempuan.
Bakamla RI kemudian menyerahkan 30 calon PMI ilegal tersebut ke BP2MI untuk didata dan dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing. Seluruh CPMI non-prosedural tersebut sejumlah 30 telah diserahkan oleh Bakamla RI kepada pihak BP2MI untuk dilaksanakan pendataan serta akan dikembalikan ke daerah asal karena dengan status mereka adalah korban. Selanjutnya, saudara, kita lihat informasi yang juga menjadi perbincangan publik di mana ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap anak aktor laga Willy Dozen, Leon Dozen, dan juga menetapkannya sebagai tersangka kasus penganiayaan kekasihnya dan penghinaan terhadap institusi Polri. Leon Dozen ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis malam. Polisi menyebut penganiayaan tersebut terjadi terhadap kekasihnya, yaitu Rinoa Aurora. Terjadi 2 kali, yaitu di sebuah mal di kawasan Cinere pada 30 September dan di kediaman korban di Gambir, Jakarta Pusat pada 7 November. Korban sudah divisum akibat luka di tangan, leher, dan juga paha. Terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Cukup ya? Saya bertanggung jawab ya, Rena. Saya siap. Polisi menyebut tersangka Leon Dozen ini menganiaya kekasihnya yaitu Rinoa Aurora karena cemburu usai melihat chat atau percakapan korban. Mengetahui penganiayaan yang ia lakukan direkam, Leon malah menantang dan mengeluarkan kata-kata umpatan terhadap polisi. Atas perbuatannya, Leon terancam pasal berlapis tentang penganiayaan dan penghinaan institusi Polri dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD. Kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Kesal tidak diberi pinjaman uang sebesar Rp500.000, seorang pria tega membunuh temannya sendiri di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten, Kamis 9 November lalu digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pria di sebuah empang. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi mengenaskan karena terbakar lebih dari 90%. Setelah diidentifikasi, jenazah merupakan RM, pemilik salon rias pengantin warga Kecamatan Mauk. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap WD yang merupakan rekan korban. WD tega membunuh korban lantaran kesal tak dipinjami uang sebesar Rp500.000. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar dan membuang korban di empang. Motif yang diduga daripada tersangka meminta sejumlah uang kepada korban, namun tidak dikabulkan atau tidak dipenuhi oleh saudara almarhum. Kini pelaku ditahan di Polresta Tangerang dan terjerat pasal pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman 15 tahun penjara. Suherdi, Kompas TV, Kabupaten Tangerang, Banten.
Informasi lainnya, Saudara, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dilaporkan dirusak orang tak dikenal. Total ada 8 lokasi baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang dirusak. Dalam kasus ini, Bawaslu telah menerima laporan dari DPC PDIP Pangkal Pinang. Menurut Bawaslu, pengurus DPC PDIP juga telah melaporkan perusakan baliho ke polisi. Kami menerima laporan aduan dari pihak pelapor itu pengerusakan alat peraga sosialisasi yaitu Capres dan Cawapres dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di seputaran Kota Pangkal Pinang. Artinya laporan ini sudah kami terima. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan belum mengetahui soal perusakan baliho dirinya di Bangka Belitung. Ia akan mengeceknya terlebih dahulu. Tetapi Ganjar menyatakan pihaknya menyerahkan kasus perusakan baliho kepada aparat penegak hukum. Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menyebut peluang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjadi pelatih timnas Amin masih dalam proses. Anies mengatakan ia tak mau mengumbar sesuatu yang belum rangkum dikerjakan, termasuk soal isu Susi Pujiastuti jadi pelatih tim pemenangan Anies Muhaimin. Menurut Anies, pembahasan mengenai struktur timnas Amin masih dalam proses. Pernah menyampaikan sesuatu yang belum terlaksana, selalu sudah terlaksana sampaikan, tuntas sampaikan, tuntas, nah, itu juga begitu. Jadi saat ini kita sedang dalam proses untuk penuntasan semua, begitu semua tuntas nanti sampaikan. Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendukung larangan bagi ASN berkomentar di media sosial terkait Pilpres 2024 termasuk tidak berfoto dengan gaya salah satu pasangan Capres-Cawapres. Hal tersebut disampaikan Gibran usai menghadiri acara peletakan batu pertama ASN Housing di Desa Plesungan, Kecamatan Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Gibran juga menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus menjaga netralitas di masa pemilu 2024. ASN dilarang untuk share atau komentar di medsos dengan capres atau cawapres, gimana dukungannya Pak? Setuju. Setuju ya Pak Wali? Dukung penuh, nggih, harus netral. Nggih, makasih nggih. Nggih, matur suwun Mas Wali. Harga gula melonjak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kami akan sajikan laporan langsungnya dari sejumlah daerah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tetaplah bersama kami. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga.
Ukong, bagus buat perokok. Sidang muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sidang muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung bekerja sama dengan Indonesia Judicial Research Society mengadakan lokakarya penanganan tindak kekerasan seksual. Lokakarya ini dihadiri Hakim Agung, Panitera Muda Pidana, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Negeri, serta sejumlah praktisi hukum. Hakim Agung Kamar Pidana Prim Haryadi menyatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi para hakim Pokja Perempuan Anak di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan mengacu pada Undang-Undang TPKS yang disahkan 2022 dan Undang-Undang Nomor 12 dari KUHP baru. Hakim Agung Prim Haryadi menambahkan kegiatan ini juga membahas relevansi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Apakah masih dapat menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan seksual? Sosialisasi ini tentunya nanti oleh Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung akan dilihat kaitannya dengan Perma terkait dengan itu, baik Perma pedoman menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum, ya, begitu juga dengan Perma terkait dengan dispensasi kawin. Pedoman-pedoman yang ada itu, Perma-Perma yang ada itu apakah masih bisa dipertahankan atau perlu untuk kita sempurnakan lebih baik lagi. Praktisi hukum dari Indonesia Judicial Research Society, Arianda Lastiur, berharap dengan adanya kegiatan ini, hakim dari Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dapat menyosialisasikan hasil diskusi lokakarya kepada jajaran hakim di bawahnya, sehingga ada persamaan perspektif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Diharapkan para seluruh anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membentuk acara seperti sosialisasi hakim jajaran di bawahnya, misalkan di PNPN ataupun PT, agar nanti hakim-hakim di daerah pun juga tidak kalah sama persepsinya dengan anggota Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain sosialisasi, Hakim Pokja juga melakukan studi kasus perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan panduan Undang-Undang TPKS 2022 dan KUHP baru. Kegiatan berlangsung pada 14 hingga 16 November 2023 di Jakarta.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Harga gula pasir terus beranjak naik di Pasar Bauntung, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Harga gula naik sejak 1 bulan terakhir mencapai Rp18.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga gula terjadi sejak harganya Rp15.000 per kilogram. Pedagang mengaku beberapa waktu terakhir stok gula pasir dari distributor di Banjarmasin mulai menipis dan semakin sulit dicari. Ada kenaikan mulai dari 15 sampai 18. Berapa dalam lama? 1 bulan lah hitungan. Oh, dalam 1 bulan lah. Tapi naiknya dikit-dikit gitu Pak ya? Ya, 500, 1.000. Terakhir ini 1.000 Pak. Sementara itu di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, harga gula naik dalam sepekan terakhir. Saat ini harga gula mencapai Rp17.000 per kilogram. Per kilo yang kan gula ada 2 macam, ada yang agak merah sama ada yang putih. Kalau yang putih biasa harga 16, sekarang jadi 17.000 per kilo. Iya, dari dulu harga 16.000 per kilo, sekarang ada kenaikan jadi 17.000 per kilo. Itu sejak kapan naiknya itu Pak? Sejak seminggu ini, kurang lebih seminggu ini. Iya, seminggu. Dan saudara, pantauan harga gula di sejumlah daerah akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Bayu Sasongko di Purwokerto, Jawa Tengah. Lalu ada Wafik Azizah di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Paulina Jaru dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke Bayu dulu di Purwokerto. Bayu, dari pantauan Anda di pasar, berapa kenaikan harga gula dan sudah berapa lama kenaikan ini terjadi? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Dapat saya sampaikan bahwa harga komoditas gula pasir di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sejak sepekan lalu memang sudah alami kenaikan yang cukup signifikan ya. Harga gula saat ini di pasar tradisional mencapai 17.000 per kilogram dan ini memang kenaikan yang cukup tinggi menurut para pedagang. Padahal biasanya mereka menjual gula dengan harga sekitar Rp13.500 sampai Rp14.000 per kilogram. Ini artinya ada kenaikan sejak sepekan lalu memang ada kenaikan sekitar Rp3.000 per kilogramnya. Begitu, Okta. Ya, Bayu di sini bersama Reza. Lalu apa respon dari para pelanggan? Apakah mengurangi pembelian gula atau seperti apa? Ya, betul. Saya dapat saya sampaikan juga bahwa informasi dari para pedagang mengatakan bahwa kenaikan harga gula pasir ini memang sangat berdampak pada dagangan mereka sehingga omset mereka juga menurun sebab para konsumen saat ini memilih membeli gula dengan jumlah yang sedikit. Biasanya konsumen membeli gula dengan jumlah misalkan 2 kg membeli, sekarang hanya memilih membeli dengan harga dengan jumlah setengah kilogram saja. Ini membuat omset para pedagang menurun. Begitu. Baik, kita tahan dulu Bayu. Selanjutnya saudara, kita akan ke Makassar, Sulawesi Selatan bersama jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap memberikan laporan langsungnya untuk Anda, ada Wafik Azizah. Azizah, apa penyebab kenaikan harga gula dan juga berapa harga gula saat ini di pasaran? Ya, untuk harga gula di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Kota Makassar, dari pantauan kami saat ini untuk gula domestik harga Rp15.000 per kilogramnya. Awalnya ini harga Rp15.000, kemudian saat ini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Sementara untuk gula pasir premium pada juga saudara ini naik menjadi Rp17.000 dari harga awalnya harga Rp16.000 per kilogram. Untuk gula premium sendiri ini sempat dituliskan oleh pedagang karena stok yang datang hanya sekali dalam 2 minggu dan juga setiap pedagang yang ada di pasar tradisional ini hanya menerima 24 kg saja gula pasir premium setiap 2 minggu sekali. Ini kemudian juga menyebabkan adanya kelangkaan gula pasir premium yang ada di pasar Pabaeng, Kota Makassar. Sementara untuk penyebab dari adanya kenaikan harga
gula pasir yang terjadi saat ini. Yang pertama diperkirakan karena berakhirnya musim Juli. Jadi pemerintah dan juga saudara rata-rata produksi gula pasir pada Oktober hingga Desember nanti itu diperkirakan ada 13% dari total produksi tahunan, sama dengan fenomena El Nino yang saat ini terjadi. Ini tentunya berpengaruh terhadap sedimen gula tebu, di mana sedimen gula tebu akibat kekeringan yang terjadi di daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan ini juga berpengaruh terhadap turunnya kualitas gula. Sementara itu juga adanya kenaikan harga gula mentah di pasar internasional. Hal ini juga tentunya diperkirakan turut berpengaruh terhadap harga gula domestik yang terjadi di daerah. Sementara itu dari Jarum Bulog Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Makassar sendiri juga mengatakan bahwa saat ini stok gula yang ada di Kota Makassar yang ada di bidang penyimpanan ini ada 260 ton gula pasir. Hal ini diperkirakan akan cukup hingga Natal, hingga Desember, hingga Natal dan juga tahun baru 2024 mendatang, dan masyarakat diminta agar tidak panik buying ketika berbelanja kebutuhan pangan. Kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Wafik Aziza bahwa sudah kurang lebih 2 minggu harga gula naik di sana, dan untuk stok di Makassar untuk gula pasir sendiri ada 260 ton yang dirasa ini cukup untuk hingga Natal dan juga Tahun Baru. Kita tahan sejenak, selanjutnya kita akan menuju Balikpapan, Kalimantan Timur bersama Paulina Jaru, jurnalis Kompas TV di sana. Paulina Jaru, berapa kenaikan harga gula di sana dan apa upaya untuk menstabilkan harga dari pemerintah setempat? Baik, selamat pagi Okta dan saudara. Kalau untuk Balikpapan sendiri ini memang sudah sebulan terakhir ada kenaikan harga gula dari yang normalnya Rp16.000 per kilogram kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Selain itu juga harga gula kemasan ini juga mengalami kenaikan, sebelumnya yang Rp15.000 kini menjadi Rp15.500 sampai Rp16.000. Dan memang dari pedagang sendiri sejauh ini tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga, dan untuk menstabilkan harga sejauh ini beberapa kali pemerintah Kota Balikpapan sudah melakukan operasi pasar dengan upaya untuk bisa menstabilkan harga. Dan juga selain itu memang pasokan gula sendiri di Balikpapan masih normal menurut informasi dari pedagang, dan juga kenaikan harga ini tidak berpengaruh pada penjualan, Okta. Oke, terima kasih jurnalis Kompas TV Paulina Jaru dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelumnya ada Wafik Aziza dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga jurnalis Kompas TV dari Purwokerto ada Bayu Sasongko. Terima kasih teman-teman atas informasinya. Selamat kembali bertugas. TNI Angkatan Udara mencari kotak hitam atau black box 2 pesawat tempur yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia akhir pekan. Mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah.
golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berfikir golongan, tidak berfikir ego, tidak berfikir pribadi, berfikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ukong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good! Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Sampai Indonesia Air Pekan kembali hadir untuk Anda, Saudara. TNI Angkatan Udara menginvestigasi penyebab jatuhnya 2 pesawat tempur Super Tucano di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. TNI Angkatan Udara mencari kotak hitam atau black box dari kedua pesawat tempur di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Tim investigasi TNI Angkatan Udara dibantu polisi mencoba menggeser badan pesawat tempur Super Tucano yang tertancap di tebing tanpa menggunakan alat berat. Lokasi yang sulit membuat proses pengangkatan badan pesawat tempur Super Tucano terhambat. Selain mengevakuasi badan pesawat, tim investigasi TNI Angkatan Udara juga melakukan pencarian kotak hitam untuk proses penyidikan penyebab jatuhnya pesawat tempur Super Tucano. Selain mencari keberadaan 2 black box dari masing-masing 2 pesawat, TNI Polri juga akan bergotong royong memindahkan badan pesawat dari perbukitan. Proses pencarian black box dan pemindahan badan pesawat diperkirakan memakan waktu lama karena terkendala medan ekstrem dan cuaca yang kurang bersahabat saat mendekati sore hari. Jika ditemukan, black box akan diserahkan ke pihak KNKT untuk proses investigasi. Bro, Empat jenazah korban jatuhnya pesawat Super Tucano dimakamkan dengan prosesi militer di Taman Makam Pahlawan Kota Malang dan Madiun. Jenazah Marsma Anumerta Suban, Marsma Anumerta Widiono, Kolonel Penerbang Anumerta Sandra Gunawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Kota Malang. Sementara jenazah Letnan Kolonel Yuda Ceta langsung diterbangkan ke Madiun untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Atas pengabdian selama ini, pihak TNI Angkatan Udara memberikan kenaikan pangkat 1 tingkat pada masing-masing korban. Sebelumnya 2 pesawat tempur TNI AU jatuh di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur setelah hilang kontak pada Kamis siang. 2 pesawat jatuh saat melakukan latihan formasi. Medan yang ekstrim dan cuaca yang mulai turun hujan sempat menyulitkan proses evakuasi para korban. Kadispen TNI AU memastikan kedua pesawat dalam kondisi baik dan layak terbang. Selain juga
awan itu tiba-tiba menebal dengan pekat sehingga bahkan pesawat yang dekat saja yang jaraknya hanya sekitar mungkin 30 meter itu tidak kelihatan karena sangat tebal dan para penerbang mengatakan blind atau kalau bahasa Indonesia buta, nggak lihat. Itu adalah prosedur. Dan prosedur ini yang menyelamatkan 2 pesawat. Pada saat mereka katakan blind, maka secara otomatis sesuai prosedur, pesawat-pesawat saling menjauhkan diri. Pada saat mereka menjauhkan diri, terdengar suara LT atau emergency locator transmitter, berarti ada sesuatu terjadi pada satu pesawat. TNI Angkatan Udara tengah menginvestigasi penyebab jatuhnya 2 pesawat tempur Super Tucano. Proses pencarian black box dan pemindahan badan pesawat diperkirakan memakan waktu lama karena terkendala medan ekstrim dan cuaca yang kurang bersahabat saat mendekati sore hari. Jika ditemukan, black box akan diserahkan ke pihak KNKT untuk proses investigasi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita tanyakan informasi terkini soal pencarian kotak hitam 2 pesawat tempur TNI di Kabupaten Pasuruan. Ada jurnalis Kompas TV Kika Madona di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Kika, selamat pagi. Jadi rencananya badan pesawat ini akan seluruhnya dipindahkan dari lokasi kecelakaan atau hanya digeser untuk mempermudah pencarian kotak hitamnya? Ya, Okta dan juga saudara, informasi yang kami terima memang untuk bangkai pesawat ini akan dilakukan pemindahan juga sekaligus untuk kemudian dievakuasi dari lokasi tersebut. Ada beberapa opsi yang kemudian direncanakan untuk melakukan pemindahan bangkai pesawat ini. Di antaranya ini adalah dengan memotong-motong bagian pesawat tersebut agar lebih mudah bangkai pesawat kemudian dievakuasi ke tempat lain. Evakuasi dari bangkai pesawat ini diperlukan karena untuk mencari black box atau kotak hitam di sekitaran lokasi kejadian. Nah, black box ini cukup penting karena berisikan data mulai dari pesawat lepas landas sampai dengan terakhir titik ditemukan. Terkait dengan upaya-upaya untuk pemindahan bangkai pesawat, evakuasi bangkai pesawat ini, sejumlah tim juga kemudian dikerahkan, baik dari TNI Polri untuk kemudian melakukan upaya pemindahan ini secara manual. Ada sejumlah kendala yang kemudian dihadapi oleh aparat setempat, diantaranya ini adalah karena kondisi pesawat yang menancap ke tanah, lalu juga kemudian ada medan yang juga kemudian hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 saja. Ini menjadi kendala. Akhirnya mereka tidak menurunkan alat berat untuk kemudian melakukan evakuasi bangkai pesawat di lokasi kejadian. Sehingga sementara ini opsi yang kemudian Kika? Ya, saudara, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Kika Madona, jurnalis Kompas TV. Kika? Ya, tadi dikatakan oleh Kika Madona, jurnalis Kompas TV yang berada di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, bahwa yang dilakukan adalah nantinya berupa pemindahan, ini dalam rangka evakuasi, dan nantinya ada beberapa opsi yang akan ditempuh dalam evakuasi badan 2 pesawat tempur TNI, karena tadi ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi mengingat lokasi maupun juga cuaca yang kurang bersahabat tadi dikatakan jika menuju ke sore hari. Kami mencoba menghubungi kembali ke jurnalis Kompas TV, Kika Madona. Kika? Dan rencananya saudara, Kika Madona? Kika? Ya, silakan Kika. Ya, baik, tadi kami sampaikan bahwa untuk melakukan evakuasi dari bangkai pesawat ini diperlukan sejumlah upaya karena memang tidak mudah untuk melakukan evakuasi terhadap bangkai pesawat dikarenakan yang pertama petugas harus melakukan evakuasi dengan atau secara manual dikarenakan untuk membawa alat berat menuju ke tempat kejadian perkara ini tidak mudah dan untuk akses menuju ke TKP ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 sehingga aparat atau petugas setempat ini hanya bisa melakukan atau memindahkan atau mengevakuasi bangkai pesawat secara manual. Untuk melakukan evakuasi terhadap bangkai pesawat ini melibatkan aparat TNI, Polri, dan juga relawan dari warga setempat. Dan upaya dari evakuasi bangkai pesawat ini diperlukan untuk mencari black box atau kotak hitam, di mana kotak hitam ini berisi
data mulai dari pesawat lepas landas sampai dengan titik terakhir ditemukan. Black box ini nantinya akan mengungkap penyebab dari kecelakaan 2 pesawat Super Tucano di kawasan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, untuk hari ini dari proses kemarin sempat untuk proses evakuasi pesawat 2 unit pesawat Super Tucano di kawasan Pasuruan, Jawa Timur memang sempat mengalami kendala dikarenakan cuaca yang juga kemudian cukup ekstrim di mana kabut turun pada saat sore hari menjelang. Sehingga untuk proses evakuasi ini dijadwalkan akan berlangsung mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kabut yang juga kemudian turun. Hingga saat ini, saudara, black box atau kotak hitam masih dalam proses pencarian. Dan jika ditemukan, black box ini selanjutnya akan diserahkan kepada KNKP untuk kemudian dilakukan proses penyelidikan secara lanjut. Informasi yang kami terima dari Kadis TNI AU bahwa saat ini mereka sudah memiliki data recorder yang berisi sedikit data yang juga sejumlah data yang juga kemudian berisi bagaimana atau apa yang menjadi penyebab utama dari kecelakaan pesawat 2 unit Super Tucano yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kesimpulan sementara terjadinya kecelakaan 2 unit pesawat Super Tucano di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur karena adanya awan hitam yang juga kemudian tebal sehingga menghalau jarak pandang dari para pilot yang mengemudikan Super Tucano yang ada di kawasan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Demikian, Okta. Ya, pencarian black box masih terus diupayakan di tengah tantangan yang harus dihadapi. Tadi diantaranya pencarian harus dilakukan secara manual dan juga terkendala dengan cuaca ekstrim, jadi harus dilakukan pagi dan hanya bisa dilakukan sampai dengan pukul 3 sampai 4 sore hari. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Kika Madona melaporkan dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Dan usai jeda, Sapa Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya ratusan warga di desa Pusaka Mulia, Purwakarta, alami keracunan yang diduga berasal dari nasi kotak. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya. Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Ukong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good.
Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Ratusan warga di Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta diduga alami keracunan setelah menyantap nasi kotak. Kini para korban masih menjalani perawatan di puskesmas dan rumah sakit hingga kemarin. Data sementara pihak Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta, sekitar 160 orang di Kampung Cikubang, Desa Pusaka Mulia, Purwakarta mengalami keracunan massal dengan gejala mual, pusing, hingga muntah. Diperkirakan jumlah korban masih akan terus bertambah mengingat nasi kotak yang dibagikan sebanyak 250 bungkus. Para korban kini menjalani perawatan di 4 fasilitas kesehatan berbeda, yakni di Klinik Ibnu Sina Kiara Pedes, Puskesmas Kiara Pedes, dan Wanayasa, serta di Rumah Sakit Holistik Purwakarta. Dampaknya ini mual-mual, puyeng, cuman diprediksi ini dampaknya dari makanan yang dibagikan tadi di masjid habis Jumatan. Itu dari nasi uduk lah, yang kayak ini kan. Udah biasa itu. Udah biasa, ini kan udah biasa tiap Jumat berkah dikasih. Cuman ini mah kecelakaan mungkin lah. Untuk pembiayaan gimana Pak? Ya sementara ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Gitu ya, jadi karena ini memang musibah, kejadiannya yang tadi adalah Jumat siang. Nah, ya, jadi yang ada yang memberikan makan dalam rangka Jumat berkah. Tapi nggak ada korban yang meninggal, kritis atau meninggal ya Pak? Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada laporan korban yang meninggal atau kritis. Dan Saudara, informasi terkini dari kasus keracunan warga di Purwakarta sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Henry Irawan. Henry, ada 160 warga dilarikan ke fasilitas kesehatan karena diduga keracunan nasi kotak. Dari mana nasi kotak ini berasal dan apakah sudah ada penyelidikan polisi? Reza dan juga saudara, sebanyak 160 warga tercatat oleh pihak kecamatan mengalami keracunan massal yang berawal atau menyantap sajian makan dari nasi kotak yang berasal dari yang dibagikan secara gratis di Masjid Al-Hidayah, yakni saat seusai sholat Jumat yang dilakukan Jumat berkah yang biasa dilakukan setiap minggunya di masjid tersebut. Nasi tersebut dibagikan oleh warga, salah seorang warga sebanyak 250 bungkus dan dibagikan kepada warga secara gratis. Imbasnya diduga karena ada terpapar kuman sehingga sejumlah warga atau ratusan warga mengalami keracunan dan tadi sore, maksud kami kemarin sore hingga malam mereka harus dibawa ke rumah sakit fasilitas kesehatan terdekat yaitu di klinik dan puskesmas yang ada di sekitar wilayah Kiara Pedes ini untuk menjalani perawatan medis karena memang mereka mengalami gejala mual, pusing hingga muntah-muntah. Dari beberapa pasien tersebut atau korban yang mengalami mual tersebut terbagi di 4 fasilitas kesehatan yang ada, yakni di Klinik Ibnu Sina ini sebanyak 90 orang dan tadi malam 10 orang yang harus dirawat, kemudian di Puskesmas Wanayasa sebanyak 70 orang dan hanya 20 orang yang harus dirawat, dan di Rumah Sakit Holistik Purwakarta sebanyak 15 orang
dan 3 orang dirujuk ke Rumah Sakit Bayu Asih dan Puskesmas Kiara Pedes sebanyak 15 orang. Hingga saat ini polisi telah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi sehingga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memeriksa makanan yang disantap oleh para warga sehingga menyebabkan keracunan tersebut, dan hasilnya belum diketahui, menunggu hasil laboratorium dari pihak Dinas Kesehatan Purwakarta. Reza. Ya, Henry, kita tahu bahwa ini ada 250 nasi kotak yang diberikan, 160 diantaranya mengalami keracunan. Bagaimana kondisi kini? Tadi Anda menyebutkan bahwa 50-an orang sudah bisa pulang karena mengalami gejala yang tadi Anda sebutkan, mual, pusing, dan bahkan muntah. Lalu bagaimana? Apakah memang ada indikasi bertambahnya korban dari keracunan, dan bagaimana para warga yang sudah menyantap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di sana? Ya, baik Reza dan juga saudara, data dari pihak terkait atau otoritas terkait Kecamatan Kiara Pedes yang kami terima, memang sebanyak 160 orang ini harus menjalani perawatan. Namun hingga pagi ini kami tadi sempat memeriksa ke seluruh fasilitas kesehatan di Puskesmas Kiara Pedes, Puskesmas Wanayasa, hingga di belakang saya ini di Klinik Ibnu Sina. Mereka para korban pada umumnya sudah membaik dan diperbolehkan pulang pada pagi ini. Sejak tadi Sabtu dini hari hingga pagi tadi, yang terakhir pulang dari Klinik Ibnu Sina ini pun sekitar pukul 7, karena mereka dinyatakan sudah membaik dan bisa menjalani perawatan di rumah untuk meminum obat. Kemudian untuk kondisi para korban sendiri yang ada di rumah sakit holistik tinggal 15 orang, dan informasi yang kami terima pun mereka sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun polisi hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan apa penyebab sebenarnya dari nasi kotak tersebut, karena di dalam nasi kotak ini cuma ada 3 menu yang kami lihat tadi malam, yakni nasi, terus mie, dan telur. Dan diduga menurut keterangan dari salah seorang korban yang sempat kami wawancarai bahwa makanan yang mereka santap itu ada yang berbeda rasanya itu dari telur dan mie yang sedikit sudah kurang baik kondisinya. Saat ini di fasilitas kesehatan sendiri, yang 3 fasilitas kesehatan sudah kosong, dan informasi yang kami terima pun hanya tinggal di rumah sakit holistik yang masih menjalani perawatan. Pada umumnya warga yang mengalami keracunan massal ini sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Reza. Baik, terima kasih Henry Irawan, jurnalis Kompas TV dari Purwakarta, Jawa Barat, terkait dengan ada 160 warga yang keracunan, dan hingga saat ini juga makanan masih diperiksa oleh Dinas Kesehatan setempat, dan polisi terus menyelidiki apa penyebab pasti dari keracunan ratusan warga di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Henry Irawan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kepala desa di Lebak, Banten ditangkap Kejaksaan Negeri Lebak, Banten karena diduga memeras pengusaha tambak udang. Pelaku bersama suaminya diduga melakukan pemerasan sebesar Rp345 juta. Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Lebak, Banten bersama suaminya yang merupakan seorang ASN Pemkap Lebak ditangkap petugas Kejari Lebak. Keduanya ditangkap sebagai tersangka karena memeras perusahaan yang ingin membuka usaha tambak udang di Desa Pagelaran. Modusnya adalah dengan mengancam dokumen perusahaan tidak akan ditandatangani jika permintaan uang yang diminta tidak dipenuhi. Selama 2021 hingga 2023, pihak perusahaan diminta membayar total sebesar Rp345 juta. Yang bersangkutan mengancam surat-surat, dokumen-dokumen yang diperlukan pihak perusahaan itu tidak ditandatangani apabila permintaan uang yang diminta oleh tersangka ini tidak diberikan. Di awal mintanya 1 kali, tapi kan uang yang masuk itu bertahap, gitu, tidak sekaligus 300 jutaan, tidak. Kedua tersangka kini ditahan di Kejari Lebak dan akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ali Saipul, Kompas TV, Lebak, Banten. Dan saudara, polisi menggerebek sebuah tempat yang digunakan sebagai pabrik narkoba jenis sabu.
2 orang warga negara asing yang memiliki peran sebagai pembuat sabu berhasil ditangkap. Sebanyak 20 kg sabu dan 17.000 ml sabu cair disita Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dari pabrik narkoba yang berada di apartemen Bandara City, Tangerang, Banten. Dari hasil pengungkapan, 2 orang diduga pelaku pembuat narkoba ditangkap. Selain 2 orang tersangka WNA, terdapat 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang. Rumah produksi sabu terungkap setelah pengintaian terhadap paket narkoba yang diselundupkan di dalam kursi bayi yang dikirimkan dari Batam ke Jakarta tiba di sebuah apartemen. Berhasil mengungkap sindikat perdagangan gelap narkoba jaringan China di apartemen Bandara City, Tangerang. Dan kami juga menahan 2 orang tersangka warga negara China. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih Reza dan juga saudara di Sapa Indonesia Akhir Pekan kali ini kami akan ajak Anda untuk mengobrol dengan pianis dunia berdarah Indonesia George Harliano. Muda dan berprestasi, apa yang membuatnya tertarik dengan piano? Simak terus Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Solar The Card Game. Produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Galon Le Mineral
100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Start on the E, which is here and here. Yeah. Really short, but thank you so much for teaching me. You are the most talented student I've ever had. Because I don't teach. No, okay. You're my first student. Oh, really? So, yes. No, thank you. You're a very good teacher. Yeah, thank you so much. Nah, pemirsa, sekarang bersama saya Alivia Malik dan juga George Haliano di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan, dan kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan George, sekalian juga main piano. Okay, George, I want to know how come, when did you start learning the piano, perhaps? Can you run me by before, is it truly your interest from the start, or do you have your parents kind of introduce you to it? Walk me through that. I've played piano for a very long time, since my mother first started trying to teach me some nursery rhymes and some easy songs, because my mother's a self-taught pianist. She loves piano. She loves Richard Clayton's music, and she likes some other sort of pop piano, but she can't read notes, and she never had a formal teacher. So she used to teach me some tunes. But yeah, at the start it wasn't like, I don't think any 7-year-old is going to say, I'm going to have a career as a concert pianist. Well, some will, but it wasn't me. I mean, I love piano a lot, and I enjoyed it a lot. I got quite good at it, but it wasn't until I was, I think, 13 years old when I decided that this is what I really want to do as a career. Because when I was 13, I left school, and when you leave school, it's quite a big decision to make. I left school to focus full-time on piano. Yeah, it's going okay so far. Is it truly a hard decision for you to leave and then to pursue piano full-time? Because, as you said before, it's a 13-year-old leaves school to completely immerse themselves in piano. Is it like a hard decision for you? It's not a hard decision, but a strange decision. I don't think many people are in my position, so it's difficult to find guidance. It's not like when you become a lawyer, you have to go to school until you're 18. You go to this university, you take this exam. Becoming a musician, it's a much broader path. There's a lot of different ways that you can do it, or a lot of ways you can go about it. But for me, and actually I've always been very lucky to have the support of my family to give me advice, give me guidance, and we both agreed that I couldn't continue at the school I was at, definitely because the school I was at was a very academic school. It was like one of the top 10 in the country for exam results, and in order to attend a school you have to get really good exam results, you have to attend all the classes, get really good results in the practice exams. And at that time I was traveling a lot for competitions, I was traveling a lot for concerts. It was not practical for me to continue to do this while trying to pursue piano. And I think that if I did continue to do that, I would have just become a mediocre pianist and got mediocre school results, which doesn't really help anyone. So I think that's why we made that decision to focus 100% on music and piano playing. Oh, that's interesting though, because you decided to pursue just the music career, the piano career that you pursue, and then you decided, oh, this is it for me, and then you're gonna continue that, and then you went on to various concerts in a lot of places you visit. Is there any particular memory that you have from that made you think that, oh, I'm having fun? I think that I can't say one experience, but there's that feeling when you're on stage playing for an audience, when you're sharing music that you love.
that feeling of sharing music you love with more people so that they can enjoy that music. That's it's a special thing for me, and it's something that I'll always enjoy, I think. And for me, it's an exciting thing too. I get to travel, I get to see new places, meet new people, and it's a lot of hard work. I have to practice for many hours a day, but for me to have this feeling on stage, it's all worth it. You play contemporary or classical, mostly? I mostly play classical. Sometimes I play some contemporary music as well, for fun. But sort of the main body of my music is classical, Western classical music. Do you have like a favorite composer or? I like lots of composers. I think Beethoven's a very popular composer. I like his music very much, but I think... Introduce me to one song from Beethoven. Is there any particular piece from Beethoven that you like? A famous one that everyone knows. I think there's so many pieces that everyone, everyone, you know... Everyone knows this. I think there's so much. Yeah, that's true. I think he's probably the most quoted composer. He's a composer that everyone knows his music. Even if they don't know that they know his music, they know his music. That's true. So, but I love romantic music, like Liszt and Chopin. This is Tchaikovsky is also. Tchaikovsky, Russian romantic music is really some of my favorite Russian romantic music. Are there any examples that you can play? From particular one that you usually like when you put your hand on idle, what kind of piece that you usually play? Just hovering over the... There's lots of pieces I play. There's a piece by Chopin that I love. I actually don't play much Chopin, but my favorite is there's a nocturne in C minor, which is... sort of dark music, very dark, and then moody and then in the middle section is this light, not happy. Almost feathery. It's sort of in a major key now, so it's less dark, and then it builds up. On building up until we get to you. Let's start. I haven't played this piece for like 2 years, so it's very bad. That's really good. It kind of, I don't play much of Chopin's music, which is why I can't really play this piece. I think there's a piece I'm playing by Schumann, which I really like at the moment, which is Widmung, which means dedication. And Schumann wrote it for his wife, Clara Schumann, who he loved very much. Schumann died quite young. He went completely mad because he had syphilis, and that means your brain, it's not very good for your brain, you go a bit crazy in the end. But this is a piece he wrote for his wife, and he loved her very much. Ooh, maybe. Can play more Schumann right after the break. Nah, saudara, setelah ini mungkin kita akan ngobrol lagi dengan George dan juga play some more. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi
bersama George. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Kutai Kartanegara, kaya akan sejarah, budaya, dan potensi pertanian. Bersama Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah. Ikuti VVIP Kukar Idaman, Sabtu 18 November, pukul 2 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally seviral itu. Kerupuk seblaknya crunchy, mie lebarnya cuy pol. Hot gepreknya trending, kremesannya crazy. Indomie Hababis seblak hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Rasakan harmoni suara persatuan dalam event lari jarak jauh paling bergengsi di penghujung tahun ini. Ketahui pula meriahnya Bank Jateng, Pawone, wadah UMKM bersama masyarakat sekitar Candi Borobudur dalam memajukan pariwisata dan ekonomi. Jadilah saksi Borobudur Marathon 2023. Powered by Bank Jateng. Minggu 19 November, pukul 4:30 pagi. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh perawat, pelukis, dokter, polisi, hobi gambar. Tadinya kan mau jadi TNI, cuma ya karena posisinya udah kayak gini, kayaknya nanti ambil keperawat. Kembali lagi saudara bersama saya Alifia Malik dan juga George Harliono di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan. Kita akan ngobrol dengan George Harliono terkait konser amal yang akan dia selenggarakan di tanggal 26 November. Nah, George, you're going to have a concert on the 26th of November, I assume. Please tell me about this charity concert. So I'm very excited to be playing in Jakarta again. I'm going to be playing at the Aula Sinfonia Jakarta. It's a wonderful concert hall, and I'm going to be playing Tchaikovsky Piano Concerto No. 1,
It's a very special concert for me because we're raising money for Yayasan Kanker Anak Indonesia, which is a wonderful charity which supports children with cancer, and their goal is to build the first hospice for children with cancer. And I think it's a really special cause, and I think it's really nice for me to support a cause which is to support the people of my mother's home country. I think it's very special for me, and that's why I'm really looking forward to this performance. Why this particular charity that you're pursuing? I think I've in music and in what I want to do in the future, education has always been really important to me, and supporting the next generation of musicians and giving children opportunities to study music, to give them the opportunity to take part in the thing that has improved and given me so much to enjoy in life. And so a children's charity for children with cancer is, I think, the perfect organization to do this concert with. Yeah, because I've received information that you said that the education for children, especially music, is often overlooked. Yeah, in my experience, of course everyone has different experiences, but growing up I feel that in where I'm from, that in the UK, music isn't taken as seriously in schools as other subjects. Sports is often seen as much more important than music, and I think it's a shame because music is so important. It can teach so many skills. It's really good for communication, for teamwork. It can really help with areas like academic subjects like maths. And so I was always like one of the top of my class in maths. I think because I played music, it helped so much with my academics. So I think it's a really important part of education, and I really want to do more to introduce more people to play music, to give young people the opportunities that I was able to have because I come from a place where my parents could afford to give me piano lessons. I understand that this is not the case with everyone, and so if I can do something to support the next generation, I think it's my responsibility. That's what I really want to do. There are some statements that you've said that kind of interest me, because you said that you have the privilege to learn piano from your parents, and then you study classical music, and there are certain image that classical music portrays that it's not for a lot of people. How do you make it more relatable to young viewers to classical? The problem in the UK is that piano lessons are very expensive for me growing up. I understand not everyone can afford to pay the weekly fee to piano teachers, and it's actually in some countries it can be quite high. Piano lessons are not cheap, and I think classical music is often seen as something elite and something not for young people. I think this is wrong, though. I think that classical music is for everyone. I mean, everyone listens to classical music, whether they know it or not. You hear it in TV shows, you hear it in the street, you hear it in elevators, you hear it in ringtones. I mean, you hear it everywhere. So there's always classical music everywhere. And I think that actually one thing I really like when I perform in Indonesia is when I do perform here, mostly the audiences are very young. The average age is probably like between 25 and 35 when I perform here in Jakarta, which is much more interesting for me, much more exciting to perform for people my age. And yeah, I think that classical music, it has the potential to be more popular among young people. I think it's all about the personalities, having young, interesting people play classical music, and this is why I think it's really important to encourage more children to participate so that we can make it a more inclusive activity for everyone. Yeah, I absolutely agree, because you see it's, how do you say, because classical music is mainly for upper class, there's this sort of that clashes
terminology that goes along with it. It can be very isolating sometimes, not being able to even watch people play classical music because it's not for the people who can afford, how you say, in Indonesia. Yeah. I think with when I do concerts, I always try and make sure this concert is slightly different because we're raising money for children with cancer. But usually when I perform, I try to make sure the tickets are affordable, and usually I like to give reductions to students and children. That's what I always aim to do. But I think that the more young, interesting people we have performing classical music, that will increase the amount of interest there is among young people. So once we have these role models, I think that's where we should start. Do Indonesian fans really like clamoring, or how does it usually? It's Indonesian fans are in the concerts. They're very when I'm playing, very respectful. It's really nice. They're like any they're listening to the music. You can tell that they're listening and taking in the music. Afterwards, they're always very enthusiastic and very. They always want to say hello. And one thing I always try to do is I like to speak with my audience. I like to say hello to everyone, because I feel that if they've taken the time to come to my concert, I should try and take the time to take photos, to say hello to people, to meet with people. This is very important to me. Okay. I'm carrying you back to the charity that you're going to do, the charity concert. So do you have any hopes or any final thoughts for the concerts, the charity concerts that you're going to do on the 26th of November? Yeah, I'm very happy to be doing this concert. It's not often where I get to give a concert for such a good cause, and to do it in Indonesia, my mother's home country, is it's a big honor for me. So I'm really looking forward to it. Do classical music often improvise? Do they do that? Classical musicians. Some classical musicians are very good at improvising. If you go back 150 years, every classical musician knew how to improvise. Okay, maybe a bit longer than 150 years. Today, classical musicians don't improvise so much. I can improvise a little bit, but I am not the most talented improviser, unfortunately. Really? But jazz, I admire musicians, like jazz musicians, who can walk into a concert not knowing exactly the music they're going to play. Yeah, because they often do that sometimes. That's very interesting. But I think at the moment, I love classical music because I have the score in front of me. I know the notes I'm going to play, but then within that framework of the notes I'm going to play, I'm free to express what I want to do with it. Every concert is different. I do something different with the music every time, even if it's the same notes, the same rhythm. There's always a different feeling, a different interpretation, a different emotion, and I think that's what makes classical music so interesting to me, is that it's the same music, but it's never the same. It's always different depending on the performer, the venue, the piano. That's true. It's always changing, and that's why it's so fascinating to me. Okay, right. Thank you so much for giving your insights and your thoughts on the classical music, and also about the Indonesian charity concert that you're gonna do on the 26th. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Alivia Nada Malik dan George Harliono pamit. Sampai jumpa.
ya. Berasa kayak di kerajaan. Betul, Bengawan Solo dari piano George Harliono. Betul. Ini pemuda keturunan Indonesia yang kita bisa menginspirasi dari beliau karena George ini juga mengaku bahwa walaupun biayanya juga tidak murah untuk kursus piano apalagi di Inggris begitu, tapi semangatnya ini bisa kita contoh begitu ya. Apalagi tadi yang dibahas adalah soal kan kalau bicara soal musik klasik biasanya yang suka nih yang udah ibaratnya udah generasi yang udah berumur sampai nggak enak ngomong. Nah terus gimana caranya si George ini mengupayakan supaya anak-anak muda nih juga mencintai musik klasik, dan tadi yang menarik juga sempat dibahas soal George ini kan sempat menggelar konser amal gitu, jadi tidak hanya bermusik tapi juga dengan tujuan yang baik. Setelah menyaksikan perbincangan George sama Via, saya jadi suka musik klasik. Musik klasik. Abis ini saya mau cari koleksi-koleksi musik klasik sama kayak perlu les piano juga. Udah tapi coba di sini juga ya. Di sini juga di sini ada. aja udah iya, ada. Bener. Ding 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 gitu. Nanti berarti openingnya bisa ya? Bisa nanti sampai Indonesia Air Pekan 2030 ya. Saya akan menyanyikan Bengawan Solo. Seperti George tadi. Semangat buat George, terima kasih sudah berbincang bersama Sapa Indonesia Air Pekan, dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi seluruh anak Indonesia dimanapun berada. Ya, kami akhiri Sapa Indonesia Air Pekan pagi hari ini. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Muhammad Syahreza, pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wilayah Kalimantan Utara dan juga memiliki beragam potensi alam dan juga wisata yang luar biasa. Dan bersama saya Diana Dwika, yuk kita sapa Nusantara hanya di Malinau, Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan kabupaten terluas dengan luas wilayah lebih dari 38.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 83.371 jiwa. Di Malinau sendiri terkenal dengan wisata budaya, di mana masyarakatnya masih kental dengan adat istiadat yang dijalani dan akan terus melestarikan dari masa ke masa. Salah satu desa wisata Setulang yang akan saya kunjungi ini merupakan desa wisata di Malinau. Jadi pemirsa itu artinya halo ya. Halo. Jadi itu pakai bahasa Dayak artinya halo. Terima kasih banyak, tadi tariannya indah sekali. Terima kasih. Jadi itu adalah tarian penyambutan nih untuk saya dan juga Anda pemirsa Sapa Nusantara. Indah sekali. Dan sekarang kita lagi ada di Desa Setulang ya, Bapak-bapak namanya ya. Desa Setulang. Nah, kalau di samping saya ini saya boleh perkenalkan dulu. Ini ada Pak Toh. Pak Toh itu selaku Ketua Adat di Desa Setulang. Kemudian di sampingnya ada Mas Bas. Kalau Mas Bas sebagai Ketua Pokdarwis di Desa Wisata Setulang. Apa Pokdarwis, Mas? Kelompok Sadar Wisata. Kelompok Sadar Wisata. Oke, jadi ini juga salah satu kelompok sadar wisatanya ya. Iya. Oke. Nah, Mas, kalau tadi nih ya, saya datang ke sini langsung terlihat ini bangunan yang sangat megah gitu ya. Khas sekali nuansa Dayaknya. Ini bangunan ini disebut apa sih, Pak Toh? Namanya adat.
Lamin adat. Ya. Oh, ini yang disebut lamin adat. Oke, nah kalau lamin adat ini sebenarnya fungsinya untuk apa, Mas Bas? Iya, untuk lamin adat ini difungsikan untuk tempat berkumpulnya masyarakat adat ini, seperti acara pernikahan, kemudian rapat-rapat adat, rapat desa kita laksanakan di sini. Besar sekali bangunannya ya, dan ini memang kental sekali nuansa Dayaknya. Tapi kalau boleh tahu ini sebenarnya Dayak apa nih, Pak Toh? Dayak Omalung. Dayak Kenyah Omalung. Iya, Kenyah. Oh, oke. Dan khasnya memang seperti ini. Dari pintu masuk udah banyak ukiran-ukirannya ya. Iya. Di tiang-tiangnya, di langit-langitnya. Ini ada filosofisnya, Mas Bas? Ada. Apa? Boleh ceritakan sedikit, Mas? Baik, kalau yang kita lihat di kiri kanan kita, ini namanya Kaluang Tefazo sebelah sini. Kalau yang di belakang kita Kaluang Tafe kami bilang, dan dia menyatu menjadi satu kesatuan dari gabungan dari ukiran-ukiran itu. Nah, dulu waktu zaman dahulu ukiran yang seperti yang di atas kita ini tidak sembarang orang yang boleh menggunakannya. Dan ini Pak Toh, kalau kita lihat di situ juga ada gambar masyarakat Dayak zaman dulu ya, berburu, kemudian ada yang menumbuk padi seperti itu memang nenek moyang dari masyarakat Dayak dulu ya, Pak Toh ya? Ya, betul. Pak Toh, ini kan kalau saya lihat bangunannya ini semuanya dari kayu, benar ya? Benar. Ini kuat nggak? Kuat. Oh ya, kuat. Ini dari kayu apa emang ya? Kalau di sini bilang kayu ulin. Kayu ulin, si kayu besi itu ya? Iya, kayu yang memang kualitas terbaik di Kalimantan. Nah, Mas, tadi juga waktu saya mau masuk ya, di depan situ, itu ada kayu juga yang besar juga. Kayu ulin juga. Kayu ulin juga. Tapi fungsinya untuk apa? Nah, itu adalah mesin pemeras tebu tradisional masyarakat Dayak Kenyah Omalung. Nah, jadi itu namanya kelupi. Kelupi. Ya, itu digunakan untuk memeras tebu secara tradisional. Nah, dengan jumlah yang besar atau banyak. Nah, gitu. Oke, luar biasa. Memang ini desa wisata dan di sini adat istiadat Dayaknya juga masih kental ya. Iya, masih kental. Hukum adat juga masih diterapkan di sini ya, Pak Toh? Masih hukum adat dilakukan. Masih, bahkan juga pakaian-pakaian adat seperti ini ya. Ya. Ini yang dari kulit kayu, hiasan-hiasannya. Ini tradisi lokal masyarakat di Iya, sini. benar sekali. Oke, nah saya juga pengen mengetahui lebih jauh ini apa sih adat istiadat dari masyarakat Dayak Kenyah Omalung ini. Kalau tidak salah itu adalah ladang berpindah ya. Benar sekali, Mbak. Oke, saya pengen tahu lebih jauh. Saya mau keliling boleh ya? Boleh. Ya, tapi yang pastinya untuk pemirsa Sapa Nusantara, kalau ke Malino jangan lupa nih ya, singgah ke Desa Wisata Setulan. Terima kasih banyak Pak Toh. Terima kasih Mas Bas. Ya, sama-sama. Masyarakat Dayak di Kalimantan mengandalkan hutan untuk bercocok tanam. Namun sebelum membuka hutan, diketahui mereka harus membuka hutan sesuai ketentuan adat, di mana keluarga yang akan membuka hutan akan melemparkan batu atau tombak. Sejauh batu dan tombak terlempar, hanya lahan itu sajalah yang boleh dibuka. Ya, nah sekarang kita masih di Desa Setulang bersama dengan Kepala Bidang Pariwisata, ada Pak Christian di sini. Nah, kenapa sekarang sebenarnya kita itu ada di antara tanaman-tanaman padi ini? Karena kita juga mau menceritakan tentang kearifan lokal masyarakat Dayak ya, Pak ya. Ya. Yaitu apa itu, Pak? Ladang ini sebenarnya bagi masyarakat adat Dayak sebenarnya bukan hanya aktivitas untuk mendapatkan pangan untuk masyarakat, tapi di sini sebenarnya lebih kepada budaya masyarakat adat Dayaknya. Oke, budaya masyarakat Dayaknya seperti apa ini, Pak? Ya, mereka pada saat menentukan satu tempat untuk berladang, biasanya diawali dengan ritual-ritual. Oke. Ya, ritual-ritualnya sampai kepada proses nanti menebas, menanam sampai kepada panennya. Jadi proses itu merupakan proses budaya. Ini yang disebut dengan ladang berpindah begitu ya, Pak ya? Iya, ini ladang gunung, tapi proses berladang ini mereka berpindah. Oke. Pak, tapi kalau kita selama ini berpikir kalau misalkan ladang berpindah itu tidak bagus untuk lingkungan gitu. Atau sebenarnya ada manfaat lain nih Pak dari ladang berpindah yang diterapkan oleh masyarakat di sini, Pak? Stigma masyarakat di luar masyarakat adat Dayak itu menganggap bahwa aktivitas ladang berpindah ini merusak lingkungan, sebenarnya itu kurang tepat. Oke. Karena kegiatan yang dilakukan ini sama sekali tidak merusak lingkungan. Kita bisa ambil contoh. Seperti di seberang atau di sekitar sini, ini bekas ladang mereka 4 tahun lalu. Ya, habis mereka buat ladang begini kan dia kembali jadi hutan juga.
Nah, kedua, ada kearifan lokal masyarakat juga. Seperti ladang ini tidak ada rumput ini sama sekali tidak menggunakan pestisida, herbisida misalnya. Karena mereka begitu menanam, karena hitungan waktu tadi itu, jadi padi ini bisa tumbuh seperti ini. Bapak, terima kasih banyak penjelasannya. Saya juga ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang kearifan lokal nih masyarakat di Malinau. Dan pemirsa Sapa Nusantara, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh sekarang, oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey guys. Jadi seru. Hey, lihat aku. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh sekarang, oleh nggak nempel di gigi. Manis asam, cuy. Salah satu sumber daya alam di kota Malinau ialah biji kopi, di mana kopi khas Malinau ini tak kalah nikmat dari kopi daerah-daerah lainnya. Memiliki karakter khas yang unik, kopi Malinau juga mengandung kekuatan rasa dari buah-buahan dan juga sarang burung walet seperti tempat pengolahan kopi yang saya datangi saat ini, di mana sarang burung walet dijadikan salah satu bahan untuk proses pembuatan kopi. Anda pecinta kopi dan bosan dengan kopi yang itu-itu aja. Nah, mumpung di Malinau nih sama Pak Handoko, kita akan diajak untuk mencicipi kopi khas Malinau. Pak Handoko, halo Pak. Ini ada kopi Doko ya Pak ya namanya ya? Iya. Ini dari nama Bapak bukan sih? Bukan. Oh bukan. Oke, karena sama ya Pak Handoko dan juga kopi Doko. Tapi artinya apa sih Pak kopi Doko itu Pak? Kopi Doko itu baik dan bagus. Doko, baik dan bagus. Baik dan ko itu bagus. Oke. Baik dan bagus. Dan ini kopi-kopinya udah disiapin nih sama Bapak untuk pemirsa Kompas TV ya. Pak, kalau kopi Doko sendiri ini jenisnya kopi apa Pak?
Kopi Doko adalah salah satu kopi lokal yaitu Robusta. 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 Ya. Biasanya di ketinggian 400-600 mdpl ya Pak Antara ya? itu, antara 400 ke 600. Nah, yang pastinya masyarakat itu kan akan bertanya-tanya nih untuk cita rasanya. Ini ada apa aja? Soalnya saya dengar katanya kopi Doko ini ada yang khas beda sama kopi-kopi yang lain ini Pak. Betul ya. Ada dua varian yaitu kopi Doko original dan kopi Doko walet. Ya. Kopi Doko originalnya rasanya apa nih? Karena kan biasa tergantung sama vegetasi yang ada di sekitarnya nih. Baik. Lebih ke apa? Buah-buahan atau apa? Rasa ke buah-buahan, rasa ke kacang-kacangan, dan rasa lebih lekat itu. Oke, Ya. itu yang originalnya ya. Originalnya. Nah, ya. yang tadi yang ada unik lagi nih. Ya. Apa kopi Robusta sarang burung walet? Iya betul, kopi Robusta sarang burung walet. Tapi namun ini harus perlu diproses dulu, tidak boleh langsung diolah. Harus perlu proses yang cukup lama. Iya, Bapak mau dong cobain. Ya. Boleh nggak Pak? Saya dibikinin satu. Saya pengen cobain yang kopi Robusta sarang burung walet Boleh. Pak. Boleh ya. Nah ini pemirsa sarang burung waletnya ini Bapak juga pelihara walet sendiri ya, karena memang Kalimantan itu memang sentra burung walet di sini, dan ini khasiatnya banyak banget untuk kesehatan ya Pak ya, terutama untuk perempuan nih Pak. Dan harganya mahal banget loh, 1 kilonya sampai 17 juta. Jadi saya akan cobain kopi termahal mungkin ya Pak ya. Yang jelas untuk menjaga kesehatan dan kulit semakin halus. Kulit semakin halus, oke. Nah, ini lagi digrinding. Oke, Pak, kalau kopi Doko ini sendiri, siapa aja sih Pak yang udah pernah cobain? Waduh, kalau yang coba sudah Nusantara ini, sudah sampai go nasional, bahkan sudah sampai ke istana, juga sampai ke Jerman, Prancis sudah sempat ini, sebagai oleh-oleh produk lokal Kabupaten Malino. Jadi menteri-menteri bahkan Bapak Presiden suka ya Pak sama kopi Doko ya? Waktu terakhir dibawa oleh-oleh Pak Menteri. Oke. Dan ekspornya tadi ke Jerman dan juga ke Perancis. Ke Perancis. Oke, Pak, ini ada yang sudah jadi, ngapain ini sambil nunggu di grinding Pak? Nah, oke. Boleh. Saya boleh cobain yang udah jadi aja Pak? Karena ada beberapa varian ya, ada wine, juga ada walet. Ya. Oke. Kita coba yang sudah jadi. Oke, yang sudah jadi. Ini tinggal seduh saja. Ini yang sudah diproses tadi. Boleh Pak, saya cobain. Menggunakan alat yang sudah kami siapkan tadi. Nah, saya langsung ambil gelas sendiri. Ya. Ini yang apa Pak? Yang rasa apa? Ini yang rasa walet. Walet. Robusta sarang burung walet ya Pak ya. Saya cobain. Wangi ya Pak. Rasanya kayak light tapi medium. Iya. Dan juga apa ya, nggak terlalu keras sih ya Pak ya. Dan ada rasa kayak segar dari sarang burung waletnya ya Pak ya. Iya, ini level medium ya. Medium. Memang medium ya. Medium, ya. Oke. Ya, Pak, ini kalau dari kopi-kopinya sendiri, ini kan kalau tidak salah Malino Selatan ya? Ya, hasil dari perkebunannya petani kita dari Malino Selatan, yaitu Desa Gongsolok. Ya. Oke. Desa wisata Gongsolok, desa kopi. Ya. Sukses terus ya Pak ya. Salam Terima untuk kasih. petani kopi yang ada di sini ya Pak. Soalnya saya lagi diundang sama Pak Bupati juga untuk mencicipi kopinya. Karena pemirsa di sini tuh ada istilahnya masyarakat kepuhunan katanya ya Pak ya. Iya, jadi kalau misalkan kita diundang tapi kita nggak datang, tidak mencicipi kopinya, itu katanya bertulah gitu. Ya, kalau bahasa Jawa itu ketulahan atau apa itu ya. Kalau untuk bahasa kita kepohonan. Nah, itu. Oke, terima kasih banyak Pak Andoko. Jangan lupa ya cobain kopinya. Ya. Saya izin ya Pak, pamit ke Pak Bupati. Terima kasih banyak. Hari ini adalah hari yang spesial untuk Kabupaten Malinau karena merayakan hari jadinya yang ke-24. Dan hari ini adalah puncak acara Pesta Budaya Irau ke-10. Nah, Bapak Bupati sudah menunggu kita, ikuti kami. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Diana. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Asisten Administrasi Umum, Pak Marson. Ya. Terima kasih Silakan banyak. duduk. Baik, terima kasih banyak. Ini momen yang luar biasa sekali ya. Saat ini kita merayakan ulang tahun Malinau yang ke-24. Selamat ulang tahun Bapak. Terima kasih Mbak Diana. Dan ini kita sudah disuguhkan kopi. Silakan dinikmati kopinya. Pak, memang kalau dari Jakarta, saya mau ke Malinau kemarin itu sudah menargetkan saya harus incipin nih kopi Malinau karena memang tersohor sekali. Iya.
silakan dinikmati. Boleh ya Pak? Boleh, Ini boleh, kopi-kopi juga boleh, nih, teman boleh. saya minum. Saya juga mau minum kopi. Memang kopi ya, Bapak Iya. suka kopi ya? Oke, ini kopi khas Malinau. Tadi kita memang sudah ke pengolahan kopinya Pak, dan di Iya. situ memang masyarakat antusias sekali ya, semoga kopi-kopi dari Malinau ini bisa sampai ekspor bahkan Iya. seperti itu. Hati-hati ya. Nikmat. Ini Robusta ya Pak? Benar. Benar. Memang ada banyak kopi ya di Indonesia, Iya. tapi kopi Malinau itu memang bisa diadu ya Pak ya rasanya. Bisa diadu, silakan. Ya. Dan minum kopi seperti ini emang sudah disuguhkan Dia memiliki singkong. Oke. ciri khas sendiri khusus ya. Nah, silakan dicicipi singkongnya juga. Oke, emang kalau di sini makan singkong pakai sambal seperti ini ya Pak ya? Iya, jadi sambelnya juga ada campur-campurannya. Ya, campuran dari produk-produk ya buah-buahan lokal juga. Oh gitu. Ya. Persiapan ulang tahun gimana nih Pak? Puncaknya malam ini Pak? Iya, kita sudah mempersiapkan malam ini dengan baik. Ya, nanti kita sama-sama Kita akan saksikan menikmati. bersama ya Pak ya? Ya, Pak, tapi UMKM. selain kopi begitu, sebenarnya potensi alam lain yang dimiliki oleh Malinau ini apa sih Pak? Oh, banyak sekali ya. Kalau Banyak sekali. potensi Kabupaten Malinau ya seperti yang kita lihat pada hari ini. Ya, kita berada di kerajinan UMKM Iya. ya, masyarakat Malinau, dan produk-produk yang dimiliki ini benar-benar hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki. Iya, kalau kita melihat memang potensi Malinau ini luar biasa sekali ya Pak. Karena kan di sini kan ada kurang lebih 11 etnis Betul. Dayak ya Pak ya. Dan 11. juga ada 14 begitu paguyubannya di sini. Dan semuanya hidupnya rukun begitu. Baik, yang pasti saya sudah siap untuk keliling melihat keindahan Pesta Budaya Irau bersama Pak Bupati. Dan pemirsa Sapa Nusantara jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Narutomaki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, mangsaku. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagrow E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagrow E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Kutai Kartanegara, kaya akan sejarah,
budaya, dan potensi pertanian. Bersama Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah. Ikuti VVIP Kukar Idaman, Sabtu 18 November, pukul 2 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Memperingati hari ulang tahun yang ke-24, Kabupaten Malinau menyelenggarakan Festival Irau yang ke-10 di lapangan Padan Liu Burung. Kegiatan ini berisikan pertunjukan budaya, pagelaran seni, stand pameran, hiburan musik, kuliner, serta perlombaan. Dalam festival ini, masyarakat Malinau yang terdiri dari berbagai macam suku dan paguyuban juga turut ikut berpartisipasi dalam memeriahkan acara dengan mengenakan topi atau caping khas petani. Hingga festival ini bisa memecahkan rekor muri dengan jumlah parade saung terbanyak di dunia. Menurut Bupati Malinau, Wempi Wemawa, rekor muri ini diraih atas hasil dan inisiatif masyarakat. Pencapaian tersebut menurutnya merupakan hasil dan kerja bersama, hingga hasilnya pun milik dari masyarakat Malinau bersama. Oke Pak Bupati, ini menarik sekali ya Pak, dari sana semuanya ya Pak ya? Iya. Ini stand-standnya sudah hampir 1 bulan ya Pak ya? Betul, kurang lebih 1 bulan ini lembaga adat di sepanjang deretan. Pak Bupati, ini memang momen yang menurut saya sangat spesial sekali nih ketika pemirsa Kompas TV hadir di sini hari ini, karena memang bertepatan sama ulang tahunnya. Dan di sini ada pesta adat yang luar biasa yang disebut dengan Irau ya Pak ya? Betul Pak Diana. Ke-10. Ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih Pak? Sebenarnya saya melihat ini ada paguyuban, kemudian ada 11 lembaga adat juga, menarik sekali. Ya, jadi kegiatan Irau Kabupaten Malinau yang ke-10 tahun ini, ya, dan hari ulang tahun Malinau yang ke-24 kita kemas setelah beberapa tahun kita terdampak oleh COVID. Ya, seyogyanya kegiatan ini kami lakukan 2 tahun lalu, tetapi karena COVID akhirnya baru kita bisa laksanakan di tahun ini. Nah, hari ini kita konsepnya ya melakukan Irau ya dalam rangka mengangkat potensi budaya yang ada di Kabupaten Malinau bersama dengan lembaga dan paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau. Oleh sebab itu kami punya slogan, ya budaya adalah kita adalah budaya itu sendiri. Dan ini memang menunjukkan kebinekaan yang ada di sini, semuanya rukun ya Pak ya, tumpah ruah untuk menyukseskan acara Irau ini. Benar. Dan di sini juga, ini kalau tidak salah nih, saya kemarin juga sempat mendengar, ini adalah salah satu yang pernah rekor muri di acara ini, benar tidak Pak? Betul, kita di Irau tahun ini berhasil mendapatkan muri ya dunia ya, ada 7 ya, salah satunya adalah Dayak Saben. Nah, ini kecapi bukan hanya terbesar ya, terpanjang, tapi bisa dimainkan. Bisa dimainkan ya? Bisa dimainkan ya. Nah, boleh ini, nih Pak dites. Ini Dayak Saben ya, benar, ini bisa dimainkan dan nanti akan diiringi dengan tarian ya. Jadi bukan hanya bisa dimainkan tetapi juga sekaligus ya peragakan tarian dari Dayak Saben itu sendiri. Boleh dong Pak, ini ada yang bisa mainin nggak sih? Ini kecapi terpanjang dan juga terbesar peraih rekor muri. Ada yang bisa? Nah, sini. Ayo, ini. Wah, ini udah lengkap dengan atribut Dayaknya ini. Ya. Ini saya juga pakai. Sudah pakai Dayak ya Pak ini ya? Dayak aksesoris ini. Dayak, luar biasa. Dayak. Ya, ini beliau ya salah satu tokoh ya masyarakat dari Dayak Saben ya, itu sendiri. Nah, bisa kita nyalakan ini, bisa kita mainkan ini. Coba, Bapak pegang di situ ya. Nah, ini dia punya 3 tali. Diana ya, jadi 3 tali. Nah, ya, oke. Ya. Ya. Mau dicoba juga boleh. Ya. Ya. Oh gitu. Oke. Ya. Ini buatnya berapa lama ini Pas sepanjang ini? Kurang lebih? Kurang lebih sebulan. Oh, 1 bulan. Lebih 1 bulan, dan itu dikerjakan
oleh lembaga bersama dengan masyarakatnya rame-rame. Jadi tidak dikerjakan satu orang, tapi dikerjakan bersama-sama, rame-rame. Karena dia juga selain bisa digunakan, dia harus diukir. Diukir ya, diukir benar, ya, dengan ciri khas dari Dayak Saban itu sendiri. Pak, ini hal yang patut diapresiasi sekali di tengah modernisasi yang saat ini terjadi. Bapak itu masih bisa mempertahankan adat istiadat dan juga kearifan lokal yang ada di sini. Itu pasti tantangannya luar biasa. Tapi boleh Pak, kita sambil melihat-lihat lagi yang ada di sekitar sini, Bapak? Kita kesini? Boleh. Okay. Ya, boleh Bapak. Ini salah satu sentra kerajinan ya? Iya. Ada Ibu. Halo Ibu. Apa kabar? Wah, ini menarik sekali Bu. Saya lihat sini terkesima. Ini semua kerajinan masyarakat di sini ya Bu ya? Betul. Wow, warna-warni, corak-coraknya juga indah sekali. Boleh dong Bu, ini apa saja sih kerajinan masyarakat setempat di sini? Iya, ini ada kerajinan dari anyaman rotan. Yang jadi ini ya spesial di Kabupaten Malinau dan sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana, jangan-jangan sudah ke dunia ya Bu ya? Sudah ekspor juga ya? Sudah. Ekspor di mana aja? Lewat ibu-ibu menteri, ibu presiden, sudah sampai ke Singapura, Malaysia, sudah ada yang ekspor. Wow, ini luar biasa sekali karena memang kalau kita ngelihat secara geografis gitu ya, Malinau ini kan terpecah-pecah banyak sekali etnisnya jauh-jauh, tapi ternyata sampai produknya ke luar negeri juga ya. Luar biasa, puji Tuhan. Oke, nah ini yang Bapak kenakan. Oh iya, keren Bapak. Gagah sekali. Jadi ini terbuat dari kulit kayu. Sama dengan apa yang saya pakai. Nah, ini adalah bahan yang dipakai oleh nenek moyang kita dulu. Jadi mereka sangat arif, mereka mengelola potensi sumber daya alamnya, dan itu bisa digunakan seperti jadi tekstil. Jadi namanya rompi ya, dari kulit kayu atau disebut talun. Talun. Ya artinya memang kebinekaan itu menjadi kekayaan ya Pak ya, dan Bapak di sini diharapkan mengajak masyarakat untuk maju bersama memajukan Malinau ini. Dan memang kita harapkan semoga nanti terus semakin maju, semakin berprestasi ya Pak ya dari Malinau ini, dari Kalimantan Utara. Dan masyarakat bisa, dunia bisa melihat bahwa inilah Indonesia yang begitu indah. Ini kita nantikan loh Pak prestasinya. Kalau tahun ini 7 Muri, ini kira-kira tahun depan seperti apa lagi, seperti itu ya? Ya, nanti kita usahakan lagi hal-hal yang baru. Baik, ya terima kasih banyak Bapak Bupati. Mengajak kami menikmati indahnya Malinau. Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu. Saya mau izin Pak, mau melihat, menyaksikan puncak acara pada malam hari ini. Silakan, jangan ditinggalkan. Baik. Semua momen yang ada di Irau dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Malinau. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti kami dalam mengeksplorasi potensi wisata dan juga potensi alam Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Nah, selanjutnya saya akan menikmati puncak Irau ke-10. Dan untuk sementara itu saya Diana Dwika undur diri. Sampai bertemu di Sapa Nusantara selanjutnya. Bye-bye. Tempat makan laris manis